Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Satuan Operasi Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu teknik pengolahan makanan dalam industri pertanian, yaitu teknik blanching. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 12 orang anggota. Yang pertama, Okta Selvin, Ilham Iqbar, Ferry Francisco, Asiyah, Alafa Zikro, Riansyah Fakhiratun Nisa, Syafirna Khairun Nisa, Zidan Fauzan, Adila Riris, Bagus Surya Aji, Ifah Nabihah, dan Maria Yohana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan beberapa hal terkait dengan blanching. Yang pertama, penjelasan tentang blanching. Kedua, tujuan dan manfaat blanching dalam pengolahan produk. Yang ketiga, mekanisme proses blanching. Kemudian, karakterisasi produk setelah blanching dan aplikasi blanching dalam dunia industri. Dan seperti sayur dan buah, kesegaran adalah hal yang sangat penting dan utama yang menjadi dasar pertimbangan akan tingkat kualitas bahan pangan tersebut. Namun, produk pertanian tersebut sangat rentan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh enzim maupun mikroorganisme. Salah satu cara untuk menjaga kualitas dari produk hasil pertanian adalah dengan melakukan blanching atau blanchir. Blanching sendiri merupakan perlakuan pendahuluan sebelum proses pengawetan bahan makanan yang dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam waktu yang singkat. Blanchir dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pemanasan secara langsung dengan air panas ataupun uap. Pada umumnya, proses blanchir dilakukan pada bahan segar karena proses blanchir dapat menginaktivasi enzim baik pada mikroba ataupun bahan pangan yang menyebabkan perubahan warna, tekstur, rasa, pH, maupun pembusukan. Selanjutnya, terdapat tujuan dan manfaat blanching dalam pengolahan produk. Tujuan blanching sendiri yaitu sebagai pretreatment atau perlakuan sebelum proses pengeringan dalam pengaweten makanan. Untuk manfaat dari blanching, dapat menonaktifkan enzim alami makanan yang dapat menyebabkan perubahan fisik bahan. Kemudian dapat menghilangkan mikroorganisme, membersihkan bahan makanan mentah, membantu operasi awal pembuatan produk seperti memotong dan mengupas, serta meningkatkan visual dalam hal kesegaran. Mekanisme proses blanching. Secara umum, proses blanching dapat dilakukan dengan cara memanaskan bahan pangan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Proses blanching dilakukan selama durasi tertentu hingga diperoleh sebuah produk dengan bentuk dan tekstur sesuai dengan kebutuhan. Setelah proses blanching, biasanya akan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Proses pendinginan bertujuan untuk mencegah pelunakan jaringan yang berlebih sekaligus sebagai proses pencucian. Selama proses blanching, suhu panas yang diberikan akan menyebabkan protein dan enzim mengalami proses denaturisasi, sehingga aktivitasnya menjadi menurun atau terhenti. Tetapi tidak dapat membunuh semua bakteri pembusuk, karena sebagian bakteri pembusuk mati pada suhu 121 derajat Celcius. Berdasarkan medianya, mekanisme proses blanching dibagi menjadi dua, menggunakan media air panas atau hot water blanching, dan uap air panas atau steam blanching. Hot water blanching. Pada proses ini, bahan pangan mengalami kontak langsung dengan air panas dengan suhu 75 sampai 100 derajat Celcius. Metode ini cukup efisien namun memiliki kekurangan, yaitu kehilangan komponen bahan pangan yang mudah larut dalam air. Hot water blanching ini dibagi menjadi 4 tipe dasar. Yang pertama, tubular blancher, berupa steam untuk memanaskan air sampai suhu blanching. Bahan pangan dimasukkan ke dalam tabung water blancher dengan menggunakan aliran air. Lama blanching diatur berdasarkan panjang tabung dan kecepatan aliran. Tipe selanjutnya dari steam blanching adalah rotary spray blancher, yaitu menggunakan ulir yang berputar dalam drum yang mengandung air. Kecepatan putaran ulir menentukan lama waktu blanching. Tipe selanjutnya yaitu rotary blancher
yaitu proses yang sama seperti tubular blenser, yaitu bahan dimasukkan dalam drum yang berputar. Tipe yang keempat yaitu thermofreeze blenser, yaitu proses ini menggunakan ulir yang dapat berputar di bagian tengah tabung. Ulir tersebut mengandung media pemanas dengan suhu 75 sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada steam blanching, bahan pangan diberi uap panas yang dihasilkan dari air hangat pada termosfer sekitar 150 knm2. Uap air akan masuk dan melewati seluruh jaringan dari bahan pangan. Untuk selanjutnya suhu dan waktu blanching berbeda-beda setiap bahan pangan. Cabai merah 35 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, waktu optimal 1-5 menit, brokoli 60 derajat sampai 60 derajat Celcius, waktu optimal 3 menit, dan labu 60 derajat Celcius, waktu optimal 5 menit. Metode ini mengurangi kehilangan komponen yang tidak tahan panas. Selanjutnya ada cooling, proses pendinginan setelah dilakukan steam bertujuan agar tidak adanya pemasakan lebih lanjut terhadap sayuran sehingga dapat mempertahankan warna dalam sayuran. Karakterisasi produk setelah blanching. Setelah dilakukan blanching, maka kotoran permukaan dan mikroorganisme pada bahan berkurang. Kemudian proses blanching menyebabkan warna bahan menjadi lebih cerah, namun cenderung pucat yang disebabkan adanya perubahan panjang gelombang dari pantulan cahaya karena hilangnya air, udara, dan pengotor pada permukaan bahan. Kemudian blanching ini melayukan dan melembutkan beberapa sayuran. Untuk selanjutnya, proses blanching yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan aroma bahan. Namun, jika prosesnya tidak tepat, akan menimbulkan aroma tidak sedap pada bahan yang dikeringkan dan dibekukan. Selanjutnya, proses blanching semakin lama waktu kadar air pada bahan akan semakin menurun. Penurunan kadar air ini dipengaruhi oleh energi panas dari steamer. Yang terakhir yaitu proses blanching yang berlebihan akan menyebabkan produk menjadi matang, kehilangan flavor, warna, dan nutrisi-nutrisi penting yang terkandung di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi industri. Salah satu contohnya yaitu efek dry blanching pada mangga yang menggunakan microwave terkait retensi vitamin C dan beta-karoten, serta aktivitas enzim PPO dan AAO. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi blanching untuk microwave selama 2 menit pada HTST dan selama 10 menit menggunakan metode LT-LT. Hasilnya menunjukkan bahwa enzim PPO benar-benar dinonaktifkan oleh perawatan blanching, sementara aktivitas enzim AAO rendah tetap ada. Retensi vitamin C yang tinggi sampai 100% ditemukan pada mangga kering setelah perlakuan blanching HTST dengan microwave. Sedangkan retensi yang lebih rendah diamati pada setelah LT-LT dengan microwave 81,8 plus minus 4,5%. Pada semua sampel mangga yang dikeringkan, kadar isomen 13 cis beta-karoten meningkat. Sedikit penggelapan warna hanya diamati pada sampel mangga yang menggunakan microwave. Aplikasi industri yang kedua yaitu aplikasi blanching pada proses pengeringan cabai. Proses blanching bertujuan untuk mencegah perkembangan bau dan warna yang tidak dikehendaki selama pengeringan dan penyimpanan. Blanching akan menyebabkan udara dalam jaringan keluar dan pergerakan air tidak terhambat sehingga proses pengeringan menjadi cepat. Dengan cara merendam cabai rawit atau Capsicum frutescens. Tujuan utama dari blanching ini adalah untuk menonaktifkan enzim yang dinonaktifkan adalah enzim yang dapat membantu mempercepat pembusukan dan perubahan warna. Blanching akan menyebabkan udara dalam jaringan keluar dan pergerakan air tidak terhambat sehingga proses pengeringan lebih cepat. Kemudian salah satu aplikasi industri dari
teknik blanching adalah untuk mengontrol tekstur pada kesemek kering. Nah, buah kesemek adalah salah satu jenis buah-buahan dari marga Diosporus. Nah, tanaman ini dikenal pula dengan nama buah kaki atau biasa disebut dalam bahasa Inggris sebagai Oriental Persimmon. Nah, nama ilmiahnya sendiri adalah Diosporus kaki. Kesemek ini matang pada warna jingga, kemudian sampai kemerah-merahan. Biasanya buahnya berdiameter 2-8 cm. Nah, salah satu olahan buah kesemek adalah manisan kering atau dry fruit. Nah, dalam pengolahannya digunakan teknik blanching untuk menonaktifkan enzim dan pasteurisasi sebelum memproses kesemek. Biasanya sebelum kesemek diproses, kesemek dimasukkan ke dalam air atau di blanching terlebih sampai 5 menit untuk mengangkat kotoran dan juga untuk menonaktifkan enzim-enzimnya. Nah, blanching ini meningkatkan laju pengeringan udara panas, intensitas warna, dan pengerasan. Setelah blanching, pektin yang larut dalam air akan menurun dan pektin yang larut dalam kelator akan meningkat. Pigmen ini yang mungkin akan terelusi dari kesemek dan terdegradasi selama pretreatment blanching. Struktur nano dan tekstur pektin dapat berfungsi untuk mengontrol tekstur buah kering dengan memanipulasi proses seperti pada blanching dan pengeringan. Baik, berikut adalah beberapa contoh sistem blanching pada industri. Di mesin ini dirancang maksimalisasi kapasitas dan juga pengurangan konsumsi air. Dengan prinsip force steam, dapat mengurangi konsumsi uap dan memastikan keseragaman blanching pada setiap produk tanpa menghilangkan rasa serta juga nutrisi. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan untuk memilih steam blanching ataupun contoh kedua yaitu mesin hot steam balancer. Mesin ini dapat beralih dari sistem steam ke water blanching dengan hanya memutar katup dan mengaliri air pada tangki. Mesin ini menawarkan kehematan energi sebesar 50% dan juga 90% penghematan air. Uap dapat meningkatkan pemulihan sebesar 1-3% dengan melarutkan padatan dan nutrisi yang lebih sedikit. Secara umum, keduanya menawarkan keuntungan yang sama, yaitu penghematan energi dan juga air. Dan memastikan keseragaman blanching serta mempertahankan kualitas pada produk yang dilewati proses blanching. Berikut adalah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan untuk presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.